underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, kehadiran Perpu Cipta Kerja ini dikhawatirkan menjadi bumerang yang mengganggu iklim investasi hijau dan berkelanjutan di Indonesia karena sejumlah pasal yang ada di dalamnya. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini kan Undang-Undang Cipta Karya itu kan kemarin dulu itu kan dikatakan Omnibus Law. Betul. Yaitu undang-undang atau sapu jagat. Ya. Jadi kalau selama ini di dalam dunia usaha di Indonesia itu penuh dengan hutan belukar aturan, ya, aturan dari pusat, aturan dari daerah, ya, itu dari atas sampai bawah itu sampai ada ribuan aturan, sehingga orang yang mau berinvestasi itu kepalanya ya pusing 7 keliling, ya, dibandingkan dengan Vietnam yang baru saja muncul, maupun Kamboja yang masih kinyis-kinyis, ya, itu kenapa kok investasinya di Indonesia itu kalah banyak ketimbang di Vietnam sama Kamboja. Ini ada apa? Setelah diselidik-selidiki ternyata memang hutan belukar dari aturan itu banyak sekali untuk seorang menanamkan investasinya. Ya, dari aturannya, dari peraturan undang-undang tenaga kerja, itu semua itu sepertinya menjadi blunder ndak karuan, seperti benang ruwet itu ya. Dan harus diudari, harus diurai. Tapi kalau kita tahu sendiri, kalau benang itu sudah begitu gawatnya yang nyelempit ya, yang nggak karuan seperti itu mau bongkar kan juga susah, dan makan waktu lama. Ya, jadi paling bagus ya diganti. Betul. Maka ada yang namanya Undang-Undang Sapu Jagat tadi itu. Tapi kemarin pada saat keluar Undang-Undang Sapu Jagat Omnibus Law untuk Cipta Karya tadi itu, ternyata kan banyak menimbulkan demo-demo masalah, ya, terutama dari kaum buruh, ya. Dan oleh sebab itu kita juga nggak ngerti undang-undang yang sudah dipikirkan sedemikian beratnya oleh pemerintah dan juga DPR, itu sepertinya pada saat ya diadukan judicial review, itu pemerintah kalah. Ya, jadi Undang-Undang Omnibus Law ini harus direvisi atau harus diapakan begitu macam-macam. Salah satunya adalah bahwa ini secara yuridis formalnya, artinya prosesnya itu katanya tidak sesuai dengan yang seharusnya terjadi. Maka Undang-Undang Omnibus Law tadi itu sempat tertunda. Nah, belakangan ini kita tahu ternyata karena secara undang-undang itu susah untuk ditelorkan, untuk disahkan, untuk diberlakukan, maka Presiden mengeluarkan Perpu. Perpu itu kan peraturan Presiden pengganti undang-undang. Jadi memang diperkenankan. Jadi Presiden itu boleh mengeluarkan Perpu mengganti undang-undang kalau dipandang perlu. Kalau dipandang perlu di sini itu diterjemahkan atau ditulis itu kalau dianggap bahwa situasinya sudah situasi darurat sehingga perlu dikeluarkan Perpu. Nah, oleh sebab itu Presiden dengan wewenangnya ya itu menelurkan Perpu Cipta Karya tadi itu. Karena undang-undangnya kok nggak selesai-selesai kan. Nah, makanya dikeluarkan Perpu supaya bisa jalan. Nah, sekarang kalau ada yang mengatakan ini tidak sah karena prosesnya nggak benar. Nah, kemarin kita dengar Menteri Mahfud mengatakan jangan lagi mengungkit-ungkit bahwa prosesnya tidak benar. Proses ini sudah betul. Jadi kalau mau mengungkit-ungkit adalah materi dari isi undang-undang itu sendiri. Boleh ya secara hukum kan boleh diajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi lagi. Mana pasal-pasal yang tidak baik menurut yang protes tadi dulu ya. Jadi bukan lagi mengenai prosesnya. Prosesnya udah selesai, udah bagus. Nah, sebaliknya juga ada yang mempertanyakan. Lah, ini kalau menurut undang-undang, Perpu ini baru bisa dikeluarkan kalau dianggap situasinya mendesak dan darurat. Nah, sekarang mendesak dan darurat itu kayak apa? Ini kan beri pertanyaan juga kan? Sebetulnya apa yang ada yang tersirat dalam undang-undang tersebut yang dinamakan situasi darurat atau terpaksa itu adalah hak
subjektivitas dari presiden. Ya, karena presiden kan dipilih sama rakyat. Betul. Dan rakyat percaya sama presiden bahwa presiden pasti mempunyai pola pemikiran yang betul. Bukan asbun, gitu kan? Nah, jadi hak subjektif. Artinya apa yang dianggap oleh presiden sebagai subjektifnya presiden, itu jadikan objektif. Presiden nganggap situasinya ini sudah gawat. Situasinya sudah darurat. Karena sudah melalui prosedur lewat DPR, sudah diundangkan, terjadi demo, terjadi dimintakan judicial review sama Mahkamah Konstitusi, ya kan? Nah, kebetulan juga putusannya kok jadi yang disalahkan undang-undangnya itu, ya kan? Nah, ini kan kalau ini terjadi terus lingkaran-lingkaran seperti ini, kapan kita mau menjalankan satu perubahan? Ya, kalau mau berubah susah gimana? Ya, kita akan tetap berhenti di sini dan kalah oleh negara-negara lain. Maka presiden dengan kepekaannya dia mengeluarkan perpu agar supaya peraturan ini jalan dan para investor mempunyai kepastian hukum. Nah, sekarang ada pertanyaan, apakah suatu negara itu yang dipentingkan usaha? Ya, ini jadi pertanyaan yang aneh. Ya memang dong. Ya, sebuah negara itu kan harus punya pendapatan. Kalau nggak punya pendapatan gimana bisa hidup? Mau utang terus. Ya, jadi mestinya perpu tadi ini cepet-cepet dah, jangan dipermasalahkan lagi. Kita beri kesempatan perpu ini jalan, nanti kayak apa? Kalau nanti jalannya jelek, ya DPR kembali bahwa ini kok hasilnya kurang bagus. Mintalah pertanggungjawaban jawab sama eksekutif. Nah, pada saat itulah mekanisme kontrol dan mekanisme eksekutif menjalankan kerjaannya itu bisa berjalan lebih lancar. Kalau semuanya sudah menjadi lancar, ya insya Allah Indonesia tahun 2045, Indonesia keemasan itu bisa jalan dan terwujud. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.